Kita tunggu teman-teman yang lain ya. Bapak Ibu boleh ngambil background yang terbaru Bapak Ibu yang ada jadwal. Bukan background sebenarnya, jadwal, tapi bisa dijadikan background. Kalau adanya teriak dilewatkan ya. Ya, tapi Nah, seperti saya. Ya. Ada di grup ya, udah di-share. Itu jadwal, insya Allah jadwal untuk pendalaman ya. Pak Ade. Ya. Pak Ade ini punya Pak Ade apa punya UNJ? UNJ lah. Nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa. Saya kirim dulu ke Bu Derma nih. Bu Dermanya belum gabung. Bapak Ibu yang masih di Google Meet, kita pindah ya. Saya tutup grupnya ya, grupnya. Saya tutup ini ya, roomnya ya. Pindah ke Zoom Bapak Ibu. Ini masih ada siapa nih? Bu Lina, Bu Nur Hayati, Bu Husna. Ayo kita pindah. Saya tutup ya. Masih pada di sebelah. Pak Ade, Bu Dirma kok disuruh nunggu? Oh, oke, saya admit deh. Oke. Bu Derma masih proses. Oh. Udah masuk ya. Ngirim foto. Masih muter. Masa boleh diklat koneksinya kurang bagus sih? Udah, saya. Masuk ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Akhirnya. Bu, masa boleh diklat koneksinya kurang bagus? Enggak, ini saya pakai apa? Pakai tantering. Oh. Coba Bu share lagi Bu yang tadi Bu. Ya, tunggu. Ini apalah pakai, aduh, kenapa sih? Jadi tadi tuh saya absen ya pakai Google Chrome, nggak bisa juga. Kayaknya pakai handphone, pakai laptop atau pakai apa Bu? Pakai laptop. Oh Bu, jangan-jangan harus update lagi Bu.
Terus pakai Mozilla baru mau. Ini pakai Mozilla ini. Cuma ini Jangan-jangan dia saya- minta diupdate Google Chrome-nya itu kadang suka ada di bagian bawah yang tanda bulat merah tuh. Itu minta update. Kalau nggak diupdate biasanya error-error deh. Ini kayaknya di kamar ini susah juga nih. Oh, ini muter aja nih. Aduh. Sinyalnya kali ya. Ya. Apa mau di share-sharein? Nih, malah Nah, mungkin Pak Bu Tinia kali file kan sama ya filenya dengan yang punya Bu Tinia. Enggak. Sama kan ya Bu ya? Nggak ada perubahan kan? Halo Bu Derma. Freeze lagi tuh. Sinyal deh kayaknya tuh. Pak Darussalim, Pak Salim. Coba ceritain sedikit Pak kemarin waktu moderasi sama Bu Derma supaya teman-teman ada gambaran. Karena kita semua kan nggak ada yang diisi sama Bu Derma jadi nggak tahu. Tapi kan ibunya udah ikut penataran. Beda. Kalau saya kan moderasi judulnya bukan toleransi. Oh iya. Iya, lebih luas lagi kalau saya terlalu umum. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Darussalim. Saya bertugas di Mandua Medan. Kebetulan kemarin pada saat diklat Pasprov, kami berada di zona 1 Batam, dan alhamdulillah Bu Derma langsung yang memberikan materi terkait dengan toleransi dan keberagamaan. Pada prinsipnya sama tadi yang diharapkan oleh Bu Derma di awal. Kalau boleh sharing sedikit, kami juga di forum ini ada Pak Zainuddin yang dari Man IC Oki, ya. Kemudian ada Pak Jul dari Man Kuansing Pekanbaru yang menerima materi ini ada di dalam. Nanti mohon mungkin Pak Jai, Pak Jul bisa menambahkan ya. Pada prinsipnya di dalam penyampaian materi ini memang penguatannya adalah lebih bagaimana menyampaikan bahwa ke depan itu di lembaga pendidikan itu memang harus tetap diterapkan toleransi keberagamaan itu. Tetapi satu hal yang perlu kita ingat bahwa kita sudah berada di madrasah yang secara umum kita sudah homogen gitu. Homogen dalam tanda kutip adalah agamanya. Jadi pesan yang paling penting di dalam toleransi dan keberagamaan di dalam materi ini adalah bahwa ketika kita sebagai tenaga pendidik perlu menyampaikan pesan kepada teman-teman yang ke depan sebagai pasda bahwa intinya kita sekarang toleransi dan keberagamaan di dalam kehomogenan gitu. Homogennya itu gimana? Karena kita sudah muslim gitu. Kita 100% sudah muslim di madrasah. Jadi toleransinya di mana gitu. Jadi toleransi itu dalam yang dimaksud di sini adalah bagaimana menjalankan menjalankan ibadah itu kita tidak ekstrim, tidak berlebihan gitu. Pada saat kami berada di Batam itu memang sama seperti yang disampaikan oleh Bu Derma tadi bahwa memang kami termasuk yang agak agak alot juga diskusinya gitu. Ya, jadi kami Bu Tinia agak ini, makanya tadi Bu Derma bilang
Kalau Pak Salim yang mendiskusiin, dia nggak akan selesai kalau nggak dipotong. Nah, sama tuh sama Pak Jainuddin juga dan beberapa teman yang ada di sana. Intinya gini, apa sih yang harus kita toleransi yang kita sampaikan di sana? Yang pertama adalah yang kita perlu pertimbangkan adalah masalah apa namanya pemahaman aliran. Kita sadari bahwa di madrasah itu meskipun tadi ada yang pahamnya Nahdlatul Ulama gitu ya, kemudian Muhammadiyah, kemudian mungkin ada tarbiyah Islamiyah gitu dan yang lain sebagainya. Jadi dalam hal ini harus kita saling menjaga toleransi itu gitu. Kenapa? Karena mungkin nanti yang di Muhammadiyah misalnya tidak membaca kunut gitu, tetapi di NU dan yang lain sebagainya membaca itu. Jadi yang hal semacam ini tidak perlu dipertentangkan di madrasah gitu. Nah, seperti itu. Itu satu gambaran jadi segi pemahaman. Kemudian mungkin mazhab yang bagian yang kedua. Jadi meskipun kita secara general bahwa di Indonesia itu terutama di madrasah kita mazhabnya Imam Syafi'i, tapi bukan tidak menutup kemungkinan bahwa pada beberapa titik di Indonesia madrasah ada ini. Ya, saya kira Bu Dharma udah masuk. Ngisi waktu Bu Dharma. Ya, izin Bu, sharing. ada sharing gitu. Saya diminta untuk sharing aja gitu. Izin Bu. Oh iya. Ya, saya kembalikan lagi ke Bu Tinia, Ibu udah ada. Oh iya, gimana Bu Dharma? Pindah ruang ya? Ini ruang WI, Oh, Masya Allah. tapi nggak ada orang di sini, sendiri aja. Petugasnya Allah. udah mau pulang, tadi saya suruh panggil lagi deh. Oh, ini Bu, banyak kita Bu nemenin Bu, tenang Bu. Oh iya. Saya ganti background dulu ya. Iya Ibu. Nggak silau lah ya. Nggak pakai background aja. Nah, itu ya. Kita ulangin lagi ya. Itu Pak Ade bisa minta share screen. Oh, sebentar Bu. Ternyata dipindah ke saya sebentar. Sudah. Oh, udah. Ya. Oh, belum. Sudah multiple Kak. Oh, udah. Oh iya. Nah, ini ya. Oke. Kalau pakai ini kan bisa untuk Ya, tinggal di slideshow bisa. exo ini ya. Oke. Ya, kelihatan ya. Kelihatan. Udah jelas. Kita udah sampai, ini kelihatan bergerak. Kelihatan. Nah, ini ya. Ini udah kelihatan ya. Ya. Target kompetensi ya. Ya. Nah, oke, kita mulai lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga tidak apa. Jadi untuk target kompetensi ini ya kita sebutkan saja sekilas gitu ya. Kemudian ini tujuan itu ada dua tujuan dari materi toleransi keberagamaan ini. Yang pertama itu bagaimana peserta PASDA itu nanti memahami konsep dasar toleransi dalam keberagamaan dan bagaimana mengaktualisasikan nilai-nilai toleransi itu di madrasah. Sesuai dengan tupoksinya, PASDA itu adalah sebagai ya. Kemudian langkah-langkah kegiatannya di sini bisa dilihat ya, untuk langkah-langkah kelihatan. Itu untuk pengantar tadi 10 menit saja ya. Jadi jangan sampai istilahnya keasikan ngomong, keasikan cerita ya, sehingga sampai waktunya tuh sampai setengah jam gitu ya. Karena waktunya di sini hanya 60 menit ya. Kemudian penguatan presentasi,
kemudian tanya jawab, dan diskusi kelompok nanti sekitar hanya 10 menit diskusi kelompoknya ya, kemudian presentasi juga 10 menit dan refleksi feedbacknya 5 menit. Ya. Bu, maaf itu apa memang nggak diganti Bu waktunya, nggak 60 menit aja gitu di atasnya? Iya, kita ganti sekarang ya. Oh iya, heeh. Iya. Kenapa low respon ya? Ya. Iya, oke. 60 menit. Oh iya, 10. Nah, di atasnya, di bawahnya sih udah 60 menit ya jumlahnya. Nah, kemudian brainstormingnya di sini, nah ini baru kita beri suatu topik atau tema ya, mengapa sikap toleransi sangat dibutuhkan di Indonesia. Nah, ini kita bisa ke floor ke peserta pelatihan pasdanya dan nanti pendapat-pendapat itu bisa nanti kita kuatkan ya. Jadi penguatannya oleh kita sebagai narasumbernya ya ke materi. Nah, pada hakikatnya nanti jawaban peserta itu betul semua ya. Kalau memang itu masih di ranah toleransi yang memang betul-betul toleransi, bukan menyimpang dari hal yang tidak patut untuk ditoleransi ya. Misalnya di sini kalau sudah menyangkut tentang keimanan ya, tentang keimanan beragama seseorang. Nah, itu kita hanya membatasi jawaban peserta supaya tidak meluas itu, di luar konteks itu ya. Kemudian setelah mereka tadi, nah ini penguatan oleh kita ya, penguatan oleh kita. Kemudian baru kita menjelaskan sedikit kenapa toleransi keberagamaan itu perlu. Nah, itu kita bisa melihat di sini bahwa bangsa Indonesia itu terdiri dari multi kompleks ya. Jadi sangat beragam. Jadi dalam hal ini dilihat dari segi keberagamaannya. Nah, sebetulnya multi kompleks dari bangsa Indonesia itu bisa ditinjau dari segi budaya, bahasa, dan lain-lain. Tapi untuk materi ini kita fokus pada keberagamaannya. Keberagamannya itu, nah dilihat di sini Indonesia adalah negara majemuk dan Pancasila melindungi keberagaman itu ya. Dilihat di sini ada 17.504 pulau, 2.500-an agama dan kepercayaan. 1.340 suku bangsa, 546 bahasa. Jadi dari 4 poin ini saja terlihat sekali bahwa Indonesia itu sangat beragam ya. Kemudian juga kalau dilihat dari sudut pandang agama, keragaman itu adalah anugerah dan kehendak Tuhan. Nah, ini Bapak dan Ibu bisa bacakan sekilas ya. Tapi tidak merembet ke ayat-ayat yang lain yang nanti akan bisa menghabiskan waktu gitu ya. Hanya sekilas ini. Nah, juga di sini kenapa toleransi keberagamaan ini perlu? Nah, karena di sini dari hasil dari survei yang dilakukan di sini Tempo ini ya,
bahwa sebanyak 57% guru, nah karena kita sebagai seorang guru ya, punya opini intoleran. Ya, bisa dilihat di Tempo Jakarta hasil penelitian Pusat Pengajian dan Masyarakat PPIM UIN Syarif Hidayatullah menunjukkan bahwa 57% guru memiliki opini intoleran terhadap pemeluk agama lain. Sedangkan 37,77% keinginan untuk melakukan perbuatan intoleran dan infeksi. Dan juga yang lainnya yang diperkuat oleh PIM ya. Nah, kemudian kita juga bisa lihat kasus-kasus intoleransi yang terjadi pada salah ya. Nah, 5 kasus toleransi yang terjadi di sekolah. Pada bulan Juli 2017, seorang pelajar non-muslim diwajibkan memakai jilbab dan mengikuti kegiatan keagamaan oleh pihak SMPN Genteng Banyuwangi. Ya. Kemudian solusinya sini Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas menindak tegas kepala sekolah. Sementara NWA memilih pindah ke SMP. Kemudian juga kejadian Juni 2019, kemudian Desember 2019, dan seterusnya di sini juga Januari 2020 dan Januari 2021. Nah, ini adalah kasus-kasus intoleransi di sekolah. Ya. Nah, kemudian juga kasus intoleransi di sekolah yang lainnya, yang mana di sini dari pihak yang luar Muslim ya, luar Muslim yang melakukan intoleran. Misalnya pelarangan jilbab yang terjadi hampir di seluruh Bali. Informasi ini mencuat setelah seorang siswa SMA 2 Denpasar dilarang menggunakan jilbab. Kemudian juga SMA 1 Maumere larang siswi berjilbab. Nah, ini intoleran dari agama non-Muslim ya. Jadi sebetulnya intoleran itu terjadi pada semua agama. Jadi bukan fokus pada agama Islam aja gitu ya. Nah, kondisi keragaman masyarakat Indonesia di sini bisa kita lihat bahwa keragaman Indonesia itu agama, budaya, etnis, geografi, bahasa, dan lain-lainnya. Maka dengan keragaman ini, Bapak dan Ibu, itu perlu perekat. Nah, perekat di sini adalah moderasi beragama, yang mana mempererat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Wataniyah, dan ukhuwah Baswariyah. Ya. Nah, keragaman Indonesia ini, kalau kita sebagai bangsa Indonesia ya menafsirkannya dengan beragam ya, beragam tafsir kebenaran, maka inilah yang menimbulkan potensi konflik ya. Tapi Bapak dan Ibu, di sini dipesankan ini jangan terlalu diperpanjang ya Bapak dan Ibu ya. Ini hanya sekilas mengeterkaitkan antara keragaman yang bisa menimbulkan ragam konflik, ragam penafsiran, dan itu menimbulkan konflik yang mana potensi konflik ini bisa direda dengan perekat yaitu moderasi beragama ya. Jadi penekanannya situ jangan. Nah, di sini Bapak dan Ibu perlu diperkuat di sini ya. Moderasi beragama bukan moderasi agama ya. Jadi beragama. Jadi bukan agamanya yang dimoderasi. Nanti ketika sesudah diskusi Bapak dan Ibu, itu ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya jawabannya ini gitu loh. Ya, jawabannya itu. Jadi bukan agamanya yang dimoderasi, tapi beragamanya yang dimoderasi. Kenapa alasannya? Karena agama itu tidak perlu dimoderasi, karena agama itu sendiri telah mengajarkan prinsip moderasi, keadilan dan keseimbangan. Jadi bukan agamanya yang harus dimoderasi, melainkan cara pandang sikap umat beragama dalam memahami dan menjalani agamanya yang harus dimoderasi. Jadi tidak ada satupun agama yang mengajarkan ekstremisme, tapi sedikit orang yang memahami dan menjalankan ajaran agamanya secara ekstrim ya.
Jadi ini sangat ditekankan ini ya. Jadi moderasi beragama, bukan moderasi agama. Nah, ada 4 indikator nilai dalam moderasi beragama ya, yaitu komitmen kita sebagai bangsa Indonesia yang selalu menjunjung NKRI ya. Nah, yang itu yang selalu kita harus tekankan, yaitu komitmen kebangsaan, kemudian nilai toleransi, kemudian nilai anti kekerasan, dan nilai adaptif terhadap kebudayaan lokal. Jadi ini 4 indikator nilai dalam moderasi beragama. Ya, kita kaji sekilas saja begini, ya nggak perlu yang itu terlalu diperpanjang. Nah, toleransi itu apa? Ya, nah kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu menghargai, membolehkan, membiarkan pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya yang lain atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Kemudian MUI ini menghormati dan menghargai antar kelompok atau antar suku dan masyarakat dalam lingkup atau dalam lingkup lainnya. Ya. Kemudian apa batasan toleransi? Nah, ini harus ditekankan nih Bapak dan Ibu. Jadi ketika nanti ada yang bertanya apakah ini toleransi atau tidak, apakah ini intoleran atau toleransi, maka Bapak dan Ibu nanti sebagai narasumber toleransi balikkan ke sini lagi nih. Apakah ini menyangkut masalah akidah enggak, ibadah enggak? Nah, kalau itu menyangkut masalah akidah dan ibadah, maka itu tidak boleh ditoleransikan. Nah, apakah dia tidak menyalahi konsensus bersama dalam berbangsa dan negara? Misalnya berpancasila, dan dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Kalau untuk poin yang kedua, inilah yang sering disebut dengan radikal ya. Jadi orang yang ingin mengganti Pancasila, orang yang ingin mengganti Undang-Undang Dasar 45, orang yang ingin mengganti Bhinneka Tunggal Ika, atau ingin menghancurkan negara kesatuan RI, inilah sebetulnya yang disebut dengan radikal ya. Kemudian juga tidak melanggar nilai-nilai kemanusiaan. Kembalikan saja ke 4 poin ini dan tidak mengganggu ketertiban umum. Jadi ini batasan toleransi. Jadi kita kalau dengan 4 ini maka kita otomatis akan bisa membedakan apakah itu intoleran atau itu toleran gitu ya. Nah, setelah mereka memahami apa itu toleran dan intoleran, maka sesi selanjutnya yaitu diskusi kelompok ya. Nah, diskusi kelompoknya, nah Bapak dan Ibu bagi pesertanya atas 5 kelompok ya, tergantung jumlah dari pesertanya masing-masing ya. Paling enggak minimalnya satu kelompok itu ya 2 orang minimalnya ya. Nah, kalau misalnya 4 nggak apa-apa juga. Tapi kalau 4, kalau kita istilahnya lagi PPKM ini mungkin akan terlalu merapat nanti ya. Nah, temanya ada 2 ya, yaitu bagaimana aspek keberagaman yang dapat menimbulkan toleransi di madrasah. Yang kedua, bagaimana aktualisasi nilai-nilai toleransi di lingkungan madrasah. Nah, ini peserta pelatihan FASDA disuruh berdiskusi antar kelompok, kemudian mereka tuliskan di kertas plano, kemudian disepakati 1 orang sebagai juru bicara pada saat diskusi kelompok. Nah, kalau misalnya waktunya mepet, mungkin yang diminta presentasi hanya 1 kelompok, tapi kelompok yang lain langsung menambahkan atau menanggapi, gitulah. Kemudian fasilitator mempersilahkan, terus kelompok lain mencatat poin-poin penting dan mengajukan pertanyaan dan tanggapan, dan kemudian nanti fasilitator menyimpulkan poin-poin penting dari hasil presentasi itu. Nah, setelah ini bahannya ini yang harus disediakan oleh
nanti sebagai narasumber ya, ada video nanti, kemudian kertas plano ini untuk diskusi kelompok tadi, spidol, dapetil, dan gunting ya. Nah, nanti setelah mereka presentasi ini waktunya mereka bikin ini 10 menit, kemudian langsung dipresentasikan 10 menit juga paling lama. Kemudian setelah kita ambil kesimpulan dari hasil presentasi mereka, maka kita simpulkan lebih jelas lagi di poin yang berikut ini. Ya. Bahwa yang menyebabkan intoleran itu yang pertama adalah suku dan ras. Kemudian yang kedua adalah latar belakang ormas Islam. Dan yang ketiga mazhab. Nah, aktualisasinya atau pengaruhnya itu terhadap manajemen SDM, misalnya pembelian kamar, wakil kamar, dan sebagainya, dan juga solidaritas. Ini nanti ditambahin ya, solidaritas antar warga madrasah, guru, teknik, dan siswa. Nah, ini kesimpulan dari tugas diskusi kelompok tadi untuk tambahan penguatannya ya. Nah, kita bisa kaji di sini bagaimana implementasi dari toleransi keberagamaan itu di madrasah. Dalam KMA 184 yang memuat pedoman tentang implementasi moderasi beragama ini ya, bahwa setiap guru mata pelajaran wajib menanamkan nilai moderasi beragama. Kemudian penanaman nilai moderasi beragama kepada peserta didik bersifat aiden kurikulum. Jadi dalam bentuk pembiasaan, pembudayaan, dan pemberdayaan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian implementasi penanaman nilai moderasi beragama kepada peserta didik tidak harus tertuang dalam administrasi pembelajaran guru. Ya. Jadi tidak harus tertuang, namun guru wajib mengkondisikan suasana kelas dan melakukan pembiasaan yang memungkinkan terbentuknya budaya berpikir moderat dalam beragama serta menyampaikan moral kepada peserta didiknya ya. Nah, kita bisa lihat di sini selanjutnya bahwa moderasi beragama tidak akan menjadi mata pelajaran sendiri ya. Tidak akan menjadi ya. Karena tetapi muatannya itu diintegrasikan di seluruh mata pelajaran, terutama mata pelajaran agama di sini. Dan juga muatan moderasi disisipkan pada pengajaran bahasa Arab di lingkungan madrasah. Dan juga muatan moderasi secara substantif masuk ke dalam subsubat yang ada di semua mata pelajaran, termasuk mata pelajaran kita yaitu biologi. Kita harus masukkan di setiap kesempatan yang kita bisa sisipkan tentang toleransi keberagamaan ini. Ya, kemudian bagaimana cara aktualisasinya? Toleransi madrasah tidak menghina teman, ya, tidak membawa isu sara, tidak membawa isu sara dalam pemilihan OSIS, menghormati orang dan perbedaan mazhab, kemudian menghormati guru di madrasah apapun posisinya, seperti guru, kepala madrasah, satpam, penjaga madrasah, penjaga kantin, dan lain-lainnya. Dan khusus untuk guru mapel agama diperkenankan siswa dan mazhab, pendapat, dan dalam beribadah. Ya. Nah, ini potret toleransi di madrasah ya, yang mana di sini antara siswa Muslim dengan non-Muslim bisa saling berteman gitu ya. Kemudian juga ini ada tempat ibadah yang satu musola, satu pura saling berdampingan. Ya. Kemudian juga ini pikiran ini ya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, ketika tahap ini Bapak dan Ibu, peserta kita minta berdiri semua, kemudian dengan khusyuk kita sama-sama dengarkan ini dan usahakan suasananya sangat khusyuk ya. Kalau bisa peserta menangis gitu ya. Coba kita dengarkan sama-sama ya.
Izin Bu, suaranya nggak keluar Bu. Iya, Suara nggak musiknya nggak kedengeran, keluar. Bu. Mungkin waktu share itu tidak menyalahkan share musik, Iya, share iya sound. betul betul. Di stop aja dulu kali sebentar, Bu. Coba. Oh, Yang bagian bawahnya belum diklik kali, Bu, yang buat coba, suara. coba saya ulang lagi. Oke, terima kasih. Iya. Banyak nyamuk, waduh. Biar Ibu nggak sendirian ditemenin nyamuk. Ternyata ya. Barangkali ada teman-teman yang mau menyampaikan, terutama nanti teknik atau trik pada saat menyampaikan ya di TOT Fasda, dan kemungkinan kalau yang kemarin sudah merasakan kan apa sih kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, dan kita paling nggak kan bisa antisipasi dari sekarang ya supaya waktu 1 jam ini betul-betul efektif gitu ya. Apa yang tujuan tadi tertera di dalam PowerPoint itu bisa tercapai gitu. Iya. Silakan Bapak Ibu yang mau ditanya, yang mau didiskusikan silakan. Iya, Pak silakan. Abdi ya? Itu ada yang angkat Ya. tangan Bu, Pak Abdi. Oh iya, Pak Abdi Supri Badi Pak Abdi kok ada 2? Malima Iya, Tulungagung ya. laptopnya suaranya kurang bagus. Oh iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Nirma dan rekan-rekan yang lainnya. Mungkin dari kemarin Bu pas kami pembekalan pelatihan Pasprov itu masih ada unek-unek saya sebenarnya. Oh iya. Dari judul materi ini sebenarnya intinya itu adalah moderasi keberagamaan atau moderasi keberagaman Bu. Karena terus terang dari judul ini saya sendiri pribadi sudah ragu gitu, khawatir nanti ketika saya akan menyampaikan ke Pasda ada kekeliruan dalam penerjemahan materi ini pada diri saya sendiri gitu. Jadi mohon dijelaskan keberagaman atau keberagamaan, karena
yang selama ini kami terima di madrasah, yang sudah kita juga ada seminar-seminar, itu yang telah kami terima itu moderasi beragama. Nah, sedangkan materi yang nanti akan kita bawakan ini adalah judulnya moderasi keberagaman. Tapi tadi Ibu menekankannya, yang saya dengar, moderasi keberagamaan. Nah, ini tolong dijelaskan dan diluruskan lagi nanti agar kami dalam menyampaikan ke Pasda itu tidak salah gitu, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, itu tadi Pak konsepnya itu ya. Mungkin begini ya Pak ya. Judul materi kita toleransi keberagamaan. Ya. Toleransi keberagamaan. Jadi bukan toleransi keberagaman, nggak cocok dia ya. Ya. Yang beragam itu adalah bangsa Indonesia. Ya. Yang beragam adalah bangsa Indonesia. Beragamnya apa? Ada budaya, ada bahasa. Jadi jangan Bapak sambungkan moderasi keberagaman, nggak cocok dia. Tidak ada moderasi keberagaman, itu nggak ada. Yang ada itu adalah moderasi beragama, ya. Moderasi beragama, ya. Nah, yang tapi bukan moderasi agama. Itu tadi ya, penekanannya di situ. Ya. Jadi pasangannya itu, Pak. Jadi judul materi kita adalah toleransi keberagamaan, ya. Yang mana kenapa kita harus toleransi dalam keberagamaan ini? Karena adanya keberagaman, ya. Jadi itu adalah dampak dari keberagaman. Jadi bukan dampak dari keberagamaan. Itu masalah padanan kata aja ya Pak ya. Jadi materinya adalah toleransi keberagamaan. Sedangkan yang toleransi keberagamaan itu ada dalam moderasi beragama ya, dalam moderasi beragama. Jadi kalau di Balai Diklat itu jenis pelatihan moderasi beragama itu banyak mata pelatihannya Pak. Mulai dari wawasan kebangsaan, ada multikultural, kemudian ada ada berapa ya? Ada 7 ya Bu Tinia ya. Nah, ada 7. Nah, kita hanya mengambil secuil aja toleransi keberagamaan ya. Jadi moderasi beragama itu sangat luas ya. Kita harus mengkaji juga di situ wawasan kebangsaan dan sampai kepada media, bagaimana media moderasi beragama berbasis IT ya. Jadi gitu Pak Abdi, cukup jelas ya. Mungkin maaf, tadi judul slide-nya mungkin kurang A1 kali Bu ya? Atau memang seperti itu? Kurang A. Iya, iya. Kalau nanti kita akan rapikan lagi, terus nanti akan di-share dimasukin ke Google Drive aja nanti ya, Bu Tinia ya. Ya, jadi keberagaman. Ya, siap Bu, nanti disimpan. Sedikit Bu Derma. Ya, silakan Bu Isti. Ya, terkait dengan ini tadi kurang A-nya 1, saya sempat menyimak. Ini tinggal keberagamaan atau keberagaman. Akan ada 2 konteks yang berbeda. Satu terkait dengan keragaman, varian-varian yang ada dalam konteks keberagamaan kita, atau dalam beragama itu juga harus mungkin nanti akan di titik tekannya pada itu dua konteks tersebut, karena 2 konteks tersebut adalah 2 konteks yang berbeda. Satu keberagaman, ragamnya, titik tekannya pada ragamnya, dan yang satu pada keberagamaannya dalam konteks moderasi beragamanya. Itu juga harus menjadi barangkali nanti dalam proses proses
penjelasannya nanti ke teman-teman FASDA. Ini mungkin juga menjadi pertanyaan juga, mungkin kejelasan dari tim IN, tim moderasi beragama terkait dua konteks yang berbeda itu, di titik tekannya pada keberagaman atau keberagamaan terkait dengan huruf A-nya itu tadi Bu Tabe. Mohon maaf ini. Ya, tadi kan udah itu ya Bu Esti ya. Ditekankan kalau toleransi itu padanannya adalah keberagamaan. Kalau beragam itu, kalau keberagaman itu adalah bangsa Indonesia. Ya, dalam konteks itu aja. Nggak bisa Benar. dipadankan dengan toleransi. Toleransi itu nggak beragaman. Toleransi itu hanya ada empat poin yang hanya boleh ditoleransikan gitu. Ya. Ya. Jadi titik tekannya barangkali Bu Derma, ini kalau saya memaknai ini itu pada aspek-aspek toleransi di dalam kehidupan kemadrasahan kita, sama pada pemahaman ini barangkali kesadaran saling memahami dan bisa menerima keragaman itu. Iya. Agama dan konteks keberagamaan itu kalau saya menarik benang merahnya seperti itu Bu Tabe. Iya. Ya. Mungkin kemarin juga ada kasus itu ya, masalah pemaksaan di dalam sebuah lingkup pendidikan ya, yang mana ada yang kunut dengan yang tidak kunut gitu loh. Nah, ya. Kalau yang biasa tidak kunut dipaksa untuk kunut, apakah itu intoleran gitu loh. Nah, itu kemarin akhirnya antar diskusi dengan sesama juga di situ baru sadar bahwa dengan pemaksaan kunut pun itu sama saja dengan intoleran gitu loh. Karena orang tidak kunut kan juga boleh gitu loh. Ya, kecuali kalau orang tidak sholat tuh baru salah kan, nah begitu. Cuma ya kita bagaimana peserta itu bisa mengambil kesimpulan sendiri gitu loh. Jadi diajak berpikir, jadi kita jangan sampai kita di situ kesannya kita yang paling bisa, kita yang paling pintar. Nah justru di sini kuncinya ya kalau kita merasa kita yang paling pintar, nah itu sudah ekstrim, itu sudah ekstrim ya. Jadi ada orang yang merasa paling menguasai agamanya, itu udah ekstrim kanan. Tapi orang yang merasa semua agama benar, ya itu juga udah ekstrim kiri gitu. Nah, bagaimana kita bersikap? Ya kita ya di tengah-tengah gitu. Kita tidak ekstrim kanan, kita tidak ekstrim kiri. Kita melaksanakan agama sesuai dengan perintah agama kita masing-masing. Itulah, nah disitulah toleransi beragama bisa muncul gitu. Nah, justru kalau kita merasa paling tinggi atau kita merasa paling rendah, inilah yang akan menimbulkan konflik-konflik gitu. Inilah yang akan menimbulkan intoleran. Oke, ada pendapat lain, saran, atau mungkin kasus-kasus? Sedikit sharing saja, yang mungkin bisa Bu Derma Tabe, izin Bu Derma? Ya. Ya, untuk memperkaya ini mungkin nanti barangkali ada hal-hal yang perlu diimprovisasi dari materi-materi kita, dia lebih dieksplor meskipun kita terbatas dengan waktu, bagaimana menanamkan konsep moderasi beragama ini dalam konteks-konteks yang sudah Ibu Derma sampaikan. Intinya adalah bahwa ada teknik ataupun strategi yang bisa kita pakai
untuk atau kita lakukan nanti mulai dari kita sendiri maupun ke Fasdan ataupun ke teman-teman guru yang ada di madrasah, yakni bahwa untuk membuka kemampuan kita melihat konsep moderasi beragama itu, yakni dengan cara memperbanyak perjumpaan-perjumpaan dengan varian-varian yang ada di masyarakat kita, ya, terkait dengan penganut agama yang berbeda, kemudian terkait juga dengan pendapat, gagasan atau orang-orang yang berbeda dengan kita. Itu mungkin juga ada hal-hal yang perlu dibuka di situ. Itu yang kemarin saya mendapatkan konsep tersebut pada saat saya mengikuti di salah satu foundation terkait dengan perdamaian dalam konteks ada kaitannya erat dengan konsep moderasi beragama kita. Itu saja barangkali Bu Derma Abe. Mungkin bisa saya kasih masukan juga di sini ya Bu Isti ya. Sebetulnya itu kalau itu boleh saja kita lakukan ya. Tapi yang pokok dasarnya saja seperti tadi ditekankan ya, moderasi agama. Jadi agama itu sebetulnya sudah moderat gitu loh. Justru kita itu harusnya lebih fokus mendalami agama kita sendiri gitu. Ya. Karena di dalam agama itu sudah mengajarkan prinsip-prinsip dari toleransi gitu loh. Kalau kita tidak kuat di dalam agamanya kita malah anjang sana ke agama lain ya, kita anjang sana ke agama lain, justru nanti kita akan menjadi ekstrim kiri loh. Ya, yang menganggap nanti apalagi kita dirasuki dengan anjang sana itu tadi gitu. Jadi itulah pokoknya fokusnya kita ke agamanya kita aja ya. Kita ke moderasi agamanya kita aja. Kita jadikan kita adalah orang beragama yang moderat. Itu aja yang penting loh. Iya. Jadi kita nggak mengusik orang lain dan kita juga tidak mau diusik oleh orang lain. Akan damai-damai aja. Ya. Gitu. Ya, dalam konteks saja, maksudnya dalam konteks melihat perbedaan yang ada di masyarakat, misalnya sehingga tidak terjadi ekstrim kanan ataupun ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Ya. Maaf nih, tetapi kita kalau dengan akidah kita tidak bisa tidak bisa disentuh. Tapi terkait muamalatnya ya oke, kita bisa memiliki konsep moderasi dalam konteks yang sebenarnya seperti itu Bu. Iya. Tapi yang tadi yang komentar tadi Bu Isti ya, kalau bisa jangan disampaikan loh. Nanti malah fokusnya oh ya ini fasilitator bilang kita harus lebih banyak beranjang sana gitu loh. Enggak. Bukan dalam konteks anjang sana anjang sini enggak. Itu jangan kita sarankan, itu hanya boleh-boleh saja untuk lebih mengenal, itu pun kalau udah banyak waktu luang gitu loh. Justru kan kita sendiri sekarang justru agama kita sendiri aja kita masih sangat kurang gitu loh. Nah kalau kita udah mantap sih ya barulah kita perbandingan agama atau segala macam gitu loh. Gitu ya. Tapi ya. itu nanti jangan diperluas loh Bu Isti. Bisa-bisa nanti akan debat kusir. Kita discuss di sini. Oh, saya dan kemudian inilah ketika kita mau men-stop diskusi tadi itu ya dengan cara yang memang inilah ya strategi. Mohon maaf ya Bapak dan Ibu ya, nanti diskusinya kita lanjutkan aja di kamar ya, karena waktu kita udah singkat gitu loh. Jadi kita ya kesannya kita ya sebetulnya kalau diskusi ini nggak akan putus-putus kalau diskusi tentang ini ya, malah nanti bisa ke politik, bisa ke Habib Rizik ya, bisa ke nanti malah kita nanti dituduh radikal lagi kan, nah gitu. Yep.
Ya, gimana? Ada yang lain? Izin Ibu. Silakan. Darussalim Bu. Darussalim. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibunda Dermawati, Bapak Ibu Pasprov Biologi se-Indonesia. Saya lebih ingin mengatakan, saya tadi berpikir ketika saya mengambil materi toleransi dan keberagamaan, kemudian zonanya dapat zona di Aceh gitu. Aduh, tantangannya ngeri banget. Jadi terpaksa saya belajar kultur dan budayanya Aceh, Bu. Gitu. Gantian ya Pak, gantian ya. Ya. Jadi berbeda gitu, berbeda ketika mungkin ya, saya bukan mengatakan itu karena memang Aceh itu adalah kawasan yang sudah syariah gitu kan. Jadi saya harus, tadi saya udah ubek-ubek Google belajar tentang kultur dan budayanya Aceh gitu. Kenapa? Karena kita yang datang, saya secara pribadi datang ke Aceh gitu, yang saya sama sekali tidak tahu budayanya gitu. Tapi kalau mungkin kawan-kawan yang lain memang berada di daerahnya gitu kan. Jadi satu yang menjadi, tapi terlepas dari itu semua, memang kalau saya mungkin mohon maaf kawan-kawan sekalian, saya akan tetap apapun nanti diskusinya, kita akan tetap balik lagi ke acuan kita selain yang diberikan Ibu Derma ini, atau dalam yang disampaikan Bu Derma. Kalau saya itu prinsipnya gitu, dimanapun mau kita yang kawan-kawan yang ada di zona 3 gitu atau dimanapun gitu kan. Jadi kalaupun misalnya tadi seperti yang disampaikan Bu Isti berkembang diskusinya, maka balik lagi lah, kalau bahasanya Tukul, balik lagi ke laptop gitu. Jadi kita balik lagi ke materi yang sudah ditanamkan oleh Bu Derma ke kita malam hari ini. Kemudian sama juga kemarin juga hasil sharing saja ketika kami diskusi, Bu, berkembang memang yang disampaikan Bu Derma. Seperti yang Ibu sampaikan juga tadi, bahwa prinsipnya bahwa yang saya mencatat bahwa moderasi keberagamaan di sini hanya khusus agama Islamnya saja dititik beratkan. Ya gitu ya mungkin Bu Derma, nanti mohon pencerahannya. Kemudian setelah kita tarik lagi garisnya di Islam, maka khusus di madrasah. Kenapa? Karena memang kalau saya melihat dari tujuannya adalah bagaimana mengimplementasikan toleransi dan keberagamaan ini tepatnya di dalam mapel, termasuk mapel kita yang biologi gitu. Jadi kalau boleh saya katakan bahwa ketika kita menyampaikan materi, kita sisipkan materi moderasi keberagamaan. Kenapa? Sebagai contoh gitu, kami lah misalnya, ini kasus di madrasah gitu. Ada mungkin di madrasah kita yang membolehkan anak memakai cadar. Ini kan satu masalah yang kita katakan, apakah ini dibenarkan? Nah, tapi kalau kita meninjau dari istilah moderasi keberagamaan, ini kan menjadi diskusi yang hangat kalau diteruskan gitu. Jadi, ini juga menjadi penekanan buat kita bahwa hal-hal yang semacam ini kan berarti kalau kita tinjau dari pengertian KBBI tentang moderasi keberagamaan tadi, bahwa menjalankan agama Islam itu tidak harus berlebih-lebihan gitu. Ya kalau wajah itu bukan aurat ya tidak perlu pakai cadar, kan gitu kalau kita lihat dari KBBI-nya gitu. Jadi inilah yang kadang nanti kita mungkin hadapi di lapangan. Makanya saya katakan tadi, saya agak cuman ya saya coba, tapi kalau saya berpikir ketika saya ngambil materi ini ketika dibawa di Aceh, cuman saya berpikirnya begini, Bu, kenapa kita takut hantu padahal kita belum pernah nengok hantu gitu. Jadi hari ini menjadi tantangan yang besar, dan mohon doa juga dari Bunda Derma bahwa mudah-mudahan saya bisa membawakan materi nanti di zona 1 Aceh. Terima kasih Bu, terima kasih juga. Iya. Ini kalau Pak Darussalim di depan saya udah saya jewer kupingnya ini ya. Orang belum action udah minder duluan gitu. Kan saya bilang kita nggak boleh punya mindset negatif gitu ya. Jadi kita harus positif aja terus ya. Justru kalau di Aceh ya, itu justru mereka udah moderat itu ya. Karena sebagian besar mereka sudah menjalankan agamanya gitu.
Justru itu lebih bagus, di situ lebih enak kita nggak ngasih materi di sana, lebih enak justru. Yang susahnya kalau kita di lokasi yang agamanya mungkin biasa-biasa saja gitu loh. Sehingga semua orang yang melaksanakan ibadah istilahnya dengan kafah itu ya dianggap ekstrim gitu. Orang melaksanakan ibadah rajin ibadah dianggap ekstrim. Nah, itu kan malah lebih susah kita ngasih. Jangan khawatir, Pak. Makanya saya bilang itu tukaran kita gitu. Siap, Bu, siap. Oke, siapa lagi yang mungkin kita diskusi ini supaya nanti ketika ada kasus-kasus di dalam materi ini kita bisa atasi gitu. Yang penting kuncinya situ harus manajemen waktunya ya, manajemen waktu, karena sesudah toleransi beragama itu akan ada kegiatan-kegiatan lain yang on time ya, on time. Jadi jangan sampai kita mau menyabot materi jam dari materi yang berikutnya gitu. Jadi di cut aja kalau misalnya masih tergantung diskusinya, ya udah nanti kita selesaikan sesudah ini ya. Kita lanjut ke slide berikut dulu. Tapi slide yang 4 itu tuh manjur banget ya Pak Darussalim ya, kita kemarin cobakan tuh. Yang 4 hal yang dikatakan intoleran. Kita kembali lagi ke sana. Dan apapun nanti kasusnya akan terjawab dengan slide itu gitu. Jadi kita nggak usah banyak ngomong ya. Balik lagi ke slide itu, jawab lagi dengan slide itu, gitu aja. Gimana? Pak Sumarna gimana nih temanku nih, sama-sama MTC. Kembali ke ini Bu, tadi kan Bu Derma menyampaikan di awal supaya kita tidak melebar kemana-mana, bagaimana kita nanti membawakan itu toleransi atau ini di madrasah, dalam kehidupan madrasah begitu ya. Bagaimana guru-guru kita semua mapel juga bisa mampu untuk melaksanakan ini. Nah, barangkali bisa memberikan pencerahan contoh-contoh bagaimana penerapannya di semua mapel sehingga nanti teman-teman, walaupun teman-teman yang kita hadapi semua biologi ya, kalau di biologi saya yakin bahwa kita sudah sering belajar tentang keragaman dan seterusnya, itu akan masuknya lebih mudah gitu ya. Barangkali mungkin ada contoh-contoh lain dari Ibu untuk ini kita menekankan materi. Begitu kan ada 19 orang di sini nih, mungkin bisa nyebutkan masing-masing satu contoh nih mengkaitkan toleransi keberagaman dalam ilmu biologi. Ayo, siapa yang bisa memberi contoh? Ini kan calon fasilitator semua nih. Kalau saya mah udah punya contoh saya. Ayo okay. Bu Desi, Bu Isti, apa contohnya? Moderasi beragama di Bu Derma. Kalau saya berpikir terkait dengan konteks integrasi moderasi beragama dalam dikaitkan dengan materi-materi biologi yang nantinya akan dimasukkan ke dalam proses pembelajaran di teman-teman guru madrasah, itu bagaimana misalnya terkait dengan yang Ibu Derma bilang tadi kan kita harus moderasi itu dalam konteks keberagamaan kita di Islam gitu. Jadi mungkin di materi-materi biologi kita mungkin kan ada integrasi keislaman gitu, integrasi terkait dengan mengajar tentang keanekaragaman makhluk hidup atau klasifikasi makhluk hidup, ayat-ayat yang terkait dengan itu apa. Kemudian dari konteks itu tidak hanya sekedar konteks ayat dan hadis yang terkait dengan materi tersebut, tetapi dikaji lebih jauh dan kaitannya dengan bagaimana dia bisa memahami, memiliki awareness, kesadaran di dalam kehidupan sehari-hari anak.
sehari-hari ya, peserta didik kita. Kalau saya melihatnya seperti itu, Bu Dharma. Jadi dalam konteks moderasi beragama itu dia melihat memiliki kacamata moderat di dalam konteks integrasi keberagamaannya dia di dalam di mana dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari anak-anak kita di madrasah. Itu saja sih kalau saya contohnya. Iya. Ini kita bisa sebetulnya contoh seperti ini kan, tidak melanggar nilai-nilai kemanusiaan. Nah, contohnya dalam biologi apa itu? Nilai-nilai kemanusiaan dalam konteks misalnya kan musim-musim nanti yang akan datang kan akan ada musim-musim kampanye nih ceritanya. Banyak di dalam konteks dalam kehidupan bermasyarakat biasanya kan pasang-pasang baliho, pasang-pasang spanduk itu dengan memaku pohon-pohon gitu. Dengan memaku pohon-pohon. Dalam nilai-nilai kemanusiaan kita ya sama, ibaratkan bahwa makhluk hidup seperti pohon juga itu memiliki perasaan yang sama, yang sama dengan konteks kemanusiaan kita. Jadi kita tidak menyakiti makhluk hidup yang lain. Kalau saya melihatnya seperti itu, Bu Dharma. Misalnya ini dalam reproduksi misalnya gitu. Ya. Ya, dalam reproduksi tidak melanggar nilai-nilai kemanusiaan. Nah, itu kan kita bisa contohkan ya. Misal tidak melakukan aborsi. Aborsi itu berarti sudah melanggar nilai-nilai kemanusiaan. LGBT gitu ya, LGBT. Itu masalah itu juga bisa tuh genetika, masalah apa mutasi. Kan kalau sindrom tuh ya kan itu kadang kan ada yang masih suka menghina anak-anak yang kayak sindrom Down apa gitu. Nah itu bisa masuk ke situ tuh. Ya, ada bullying di situ juga, Bu ya, materi kaitannya dengan Etsy. Ada bullying, kemudian ada saling asosiasi kental di sini dengan materi. Pokoknya sebisa mungkin ya kita masukkan nilai-nilai moderasi beragama. Kadang itu akan muncul dengan sekonyong-konyong aja gitu ya. Mungkin kalau kita cari contohnya sekarang ya harus kita lihat materinya, kita kaitkan dengan moderasi gitu. Kalau dalam konteks pembelajaran, ya. Konteks pembelajaran mungkin pada saat diskusi anak-anak bisa mau menerima pendapat orang lain. Iya. Kadang anak-anak yang selalu mau menang sendiri gitu. Jadi ketika dalam pembelajaran itu ada yang peserta didik kita yang merasa dia yang paling pintar, dia yang merasa paling kaya. Nah, di situ kita masukkan nilai moderasi beragama di situ. Ya, bahwa ketika seseorang itu merasa dia paling pintar, merasa dia paling kaya, paling cantik, paling ganteng, maka di situ akan ada potensi konflik. Ya. Akan terjadi potensi konflik di situ gitu. Nah, kita bisa masukkan di situ. Tapi yang penting sekali ya, gurunya harus moderat dulu tuh. Iya, gurunya moderat dulu. Jangan, apalagi kalau ketika gurunya ngomong salah tapi tetap tidak mau kalah, nah di situ udah deh. Paling enggak akan terjadi konflik kejiwaan ya. Kejiwaan antara guru dengan peserta didiknya. Nah, kalau udah ada konflik kejiwaan ini, ibarat itu akan mengganggu proses pembelajaran berikutnya gitu. Ya. Memang kata-kata moderat ini memang sesuatu yang baru ya. Cuma ya sebetulnya agama itu sudah mengajarkan tentang moderasi gitu. Pertengahan gitu ya Bu Dharma. Hidup dalam yang lain. Ini ada Bu Lina, ada Bu Tina, Bu Rahmi, tapi wajahnya nggak ada gitu ya.
Assalamualaikum Ibu Dharma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bu, jaringan saya tuh naik, jadi saya nyimak aja dulu. Bu Desi dari mana? Bu Desi. Saya dari Kalimantan Selatan Bu, Banjarmasin. Waduh. Anak saya Tadi Sungai Tabo Bu sekarang. Tadi sudah 3 saya Zoom. Jadinya mungkin terpakai ke data saya, jadi tuh naik jaringannya Bu Dharma. Sebenarnya saya pertama kali sih ini melihat materi ini, jadi menurut saya ini adalah hal yang sangat baru sekali nanti yang akan saya sampaikan, tapi ini sudah lumayan Bu Dharma, saya mendapatkan pencerahan dari Ibu ya untuk menjelaskan nanti ke Pasda. Iya. Mungkin nanti lebih semangat ya Bu Desi ya. Saya minim sekali juga Bu Dharma masalah ini, jadi saya mau menyimak dulu aja gitu. Ya nanti kalau menjelang action nanti kalau ada kira-kira yang ingat oh kalau begini nanti kita diskusi aja lagi gitu. Ya. Kita diskusi aja. Mohon maaf Bu Dharma, ini ya, saya Bu Rahmi nggak on videonya karena ini sambil ini Bu Dharma sambil apa di dalam kamar nggak pakai kerudung nih ceritanya. Tapi saya menyimak Bu Dharma dari awal sampai akhir, insya Allah saya menyimak ya. Karena, dari mana Bu Rahmi? Saya dari Mansingkawang Bu Dharma, Kalimantan Barat. Jauh-jauh. Oh iya. Iya. Masih wilayah BDK. Oh iya Oh, betul. Jakarta ya. Kalimantan ya, Jakarta. Ya terima kasih banyak Bu Dharma. Ini juga saya juga menjadi jauh lebih paham ya tentang moderasi moderasi beragama seperti ini. Jadi sebenarnya pertanyaan saya sama dengan pertanyaan rekan-rekan yang lain tadi. Jadi moderasi moderasi keberagaman yang saya yang nempel di kepala saya itu kemarin. Nah, lalu ternyata malam ini baru jelas ya bahwa bukan moderasi keberagaman tetapi moderasi keberagamaan. Itu. Terima kasih banyak Bu Dharma atas penjelasannya. Ya mudah-mudahan nanti kami saat menyampaikan ke Pasda ini tidak ada kesalahan gitu. Mungkin itu Bu Dharma yang bisa saya sampaikan. Oke. Terima kasih. Semangat. Iya. Siapa lagi yang mau saran supaya kita biologi Pasda ini mantap semua? Pak Abbas mau di Kediri. Bu Dharma, aku izin mau tarik garis merah deh dari materi yang tadi Bu Dharma sampaikan gitu. Ini materi ini berangkat dari kasus bahwa adanya sikap-sikap intoleran ya. Iya. Gitu ya. Kemudian sikap intoleran itu bukan hanya dari orang yang beragama Muslim ya, bukan dari bukan Muslim ya, tapi juga non Muslim juga ada gitu kan ya. Kemudian bagaimana kita sebagai orang yang berada di satu komunitas ini menjaga komunitas kita untuk tidak menjadi orang yang intoleran gitu ya. Misalkan madrasah kita adalah madrasah yang moderat. Gitu. Oke. Kemudian tadi saya sangat tertarik dengan sebenarnya kalau kita menjalankan ajaran kita dengan sebaik-baiknya sebenarnya itu sudah moderat ya. Iya. Itu yang mungkin sebagai kunci gitu. Jadi kita jangan membuat statement atau membuat merek terhadap aktivitas orang yang beragama Islam ketika dia berusaha untuk menjalankan agamanya dengan baik gitu ya. Jadi di Aceh itu kan sudah berusaha untuk menjalankan agamanya dengan baik gitu. Sehingga kita nggak usah mengatakan dia intoleran ketika dia menjalankan agamanya gitu kan Bu ya. Karena dia sudah berusaha gitu. Dan kita juga tidak pernah mengklaim orang yang menjalankan agama
Nasrani dengan baik itu intoleran gitu kan, enggak kan? Saya sangat suka di sini. Terima kasih Bu Derma. Jadi artinya tugas kita untuk menyampaikan ke Pasda adalah agar Pasda dan guru-guru atau kita semua yang inginkan Indonesia ini moderat gitu, ini tidak mengajarkan sesuatu yang merasa benar, gitu ya. Iya. Jadi juga bukan yang paling benar kan ya, karena ketika kita merasa kita berislam paling benar itu sudah intoleran ya. Ya, Gimana tuh, Bu? bukan langsung intoleran ketika bergesekan dengan orang lain ya, itu akan muncul konflik, akan berpotensi konflik gitu loh. Tapi kalau dia merasa benar dia sendiri doang gitu loh ya, ya saja. Cuma kalau ketika berkumpul dengan yang lain dan bisa saja itu akan memunculkan konflik ya. Tapi kalau misalnya di perkumpulan lain dan itu tidak menimbulkan konflik ya mungkin biasa saja gitu loh. Misalnya di pesantren misalnya kan, kiainya kan merasa dia yang paling benar, tapi karena memang lingkungannya itu merasa itu memang biasa gitu loh kan, karena memang tidak ada keberagaman di situ, maka tidak muncul konflik. Tapi ketika dia merasa paling benar, tapi dia di dalam populasi yang beragam, maka ini akan muncul konflik gitu loh. Nah, konflik ini disebabkan karena sikap dari intoleran itu tadi gitu loh. Nah, jadi pertanyaannya gini Bu Derma. Ketika kita berusaha menjalankan agama kita dengan baik dan itu adalah moderat, tentu kan kita kan akan berinteraksi. Nah, siswa kita kan akan berinteraksi dengan orang di luar dia, gitu, yang beraneka ragam. Nah, sikap yang baik yang harus kita munculkan, nah kita tanamkan itu seperti apa, atau yang harus kita lakukan seperti apa. Ini mungkin sebagai suatu kunci ya, agar tidak terjadinya konflik, gitu maksud saya gitu. Ya, tadi di slide yang terakhir itu ada cara-cara aktualisasinya ya. Mungkin di sini bisa, tadi kan saya cepat saja bacanya ya, karena memang kita lebih banyak kita share kayak gini kan. Nah, ini implementasi di madrasah begitu kan. Nah, di sini kan ada langkahnya tuh. Setiap guru mata pelajaran wajib menanamkan nilai moderasi beragama. Ini langkah kita dulu nih. Kemudian penanaman nilai moderasi beragama kepada peserta didik tidak bersifat aided kurikulum, tapi dalam bentuk pembiasaan, pemberdayaan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian implementasi penanaman nilai moderasi beragama kepada peserta didik tidak harus tertuang dalam administrasi pembelajaran. Nah, terus di sini juga tadi ini tidak menghina teman karena adanya perbedaan warna kulit, ras, agama, budaya, dan kebudayaan. Tidak membawa isu sara dalam pemilihan jabatan apapun. Tidak membawa isu sara dalam pemilihan khusus. Menghormati orang dengan perbedaan mazhab yang dianutnya. Nah, ini kan tentu pakai strategi-strategi gitu loh. Misalnya ada yang dia tuh sholatnya pakai kunut dan tidak, misalnya karena ada mazhab, ada Maliki, Hambali, Syafi'i, itu Hanafi, itu kan beda-beda kan. Kemudian menghormati guru dan lain-lain. Dan mungkin secara lebih luas ya, kita di awal perlu menjelaskan dulu bahwa moderasi beragama itu tidak hanya untuk agama Islam, tapi untuk seluruh agama. Lebih komplitnya untuk seluruh bangsa Indonesia. Malah lebih komplitnya lagi
untuk seluruh dunia gitulah, untuk seluruh dunia. Cuma karena kita sekarang ini semuanya adalah madrasah, maka fokus ke moderasi beragama di madrasah gitu. Kalau saya di pelatihan itu saya bisa saja mengajar, mengampu materi moderasi beragama untuk non muslim juga gitu loh. Ya, jadi pesertanya tuh gado-gado gitu loh. Nah, jadi saya tidak bisa mengajarkan moderasi beragama tuh lebih condong hanya ke contohnya Islam saja gitu loh. Ya, benar. Ya, jadi kami untuk yang spesialis moderasi beragama itu bisa saja kami mengajarkan moderasi beragama itu untuk guru agama Kristen, guru agama Konghucu, guru agama Buddha gitu loh. Iya, karena kita balai diklat keagamaan ya. Jadi semua agama materi apapun kita ajarin gitu. Ya, kita tekankan. Jadi moderasi beragama itu bukan hanya untuk Islam. Banyak contoh intoleran yang juga dilakukan oleh umat agama lain, banyak sekali. Agama apapun sebutlah, mereka pasti ada melakukan contoh-contoh yang intoleran. Nah, kenapa di zaman Menteri Lukmanul Hakim itu digalakkan moderasi beragama ini? Karena ternyata sebagian besar konflik itu timbul karena masalah agama. Boleh dikaji, ada di Ambon, di mana lagi? Di Papua, di mana lagi? Di Banten, di Aceh, di mana di Kalimantan itu yang isu-isu agama itu. Maka dari tahun 2019 kemarin itu muncul itu bahwa moderasi beragama ini harus digaungkan ke seluruh lapisan masyarakat gitu. Ada nggak moderasi selain agama? Ada nggak? Moderasi ekonomi? Ada nggak orang bertikai karena ekonomi? Moderasi jabatan? Ada ya, yang menimbulkan konflik. Jadi kata moderasi itu bukan hanya khusus untuk agama, cuma karena pertikaian atau konflik-konflik banyak di ketimbangan agama, maka kita fokus ke moderasi beragama. Moderasi beragama ini diakibatkan karena keberagaman. Tuh. Karena beragam, karena multi ragam gitu, yang multi kompleks bangsa Indonesia ini. Oke. Ya begitu Pak Ade. Iya, mungkin dalam biologi satu konsep penting ya yang saya lihat dari moderasi ini yaitu unity in diversity ya. Kesatuan dalam keberagaman gitu. Itu konteks dalam biologi ya. Kenapa kok kita mempelajari keanekaragaman hayati? Kemudian kenapa kita belajar sekian banyak? Nah, sebenarnya satunya bahwa kita adalah ingin membentuk suatu unity in diversity. Kesatuan dalam keberagaman gitu. Mungkin saya nggak tahu apa, mudah-mudahan benar itu konsepnya. Iya, misalnya konsep saling mungkin bisa persaingan antar spesies gitu ya, kan bisa menimbulkan konflik juga kan. Iya. Persaingan antar spesies. Seleksi alam Bu Dharma. Iya, makanya tapi itu kan bukan, kalau itu terjadi pada manusia itulah tidak melanggar unsur-unsur kemanusiaannya gitu loh. Nah, itu contohnya. Kalau pada hewan kita gampang nyontohin untuk intoleran pada hewan banyak kan. Nah, karena dia berjiwa kehewanan.
Nah, kalau itu terjadi pada manusia, berarti dia sudah intoleran. Ya. Ya, Jadi kita konsep Bu Dharma, konsep adaptif itu juga berlaku di moderasi beragama. Jadi kita harus adaptif dengan keragaman, keberagaman itu sehingga ya, wah, bagus, konsep yang bisa dicapai gitu. pinter. Yo, orang udah dokter ya pinter atau. Biasa aja lagi. Nggak biasa Bu Dharma. Terus PI gitu. Bang Idan ya. Ada lagi Bapak dan Ibu semua? Ya, cukup. Halo, udah plong semua? Ya. Gimana Pak Abdi? Siap-siap tinggal Pak di Suparna, Pak Indri, Bu Kosna semua kita. Sudah Bu. Oke, kalau sudah tidak ada ya Bapak dan Ibu bisa dibaca-baca lagi. Mungkin latihan ya untuk manajemen waktunya ya. Jadi benar-benar 60 menit bahas gitu ya. Karena nanti itu Bapak dan Ibu ya mungkin nanti akan dinilai ya penampilannya ya. Iya kan Pak Darussalim ya ada penilaiannya tuh. Nah, jadi nanti berusahalah walaupun waktunya 60 menit berusahalah semaksimal mungkin ya. Tunjukkanlah bahwa Bapak dan Ibu adalah fast prof, jempolan semua ya. Oke. Amin. Doakan Ibu Dharma kita bisa sukses juga. Pasti kita adalah orang-orang yang mau maju semua ya. Pokoknya harus semangat semua ya. Insya Allah kita jadi orang sukses semua ya. Desi ya. Ya, makasih. Oke, kalau tidak ada lagi, mungkin itu sharing kita bersama ya. Mudah-mudahan nanti untuk materi toleransi beragama ini, Bapak dan Ibu jangan sampai terbawa arus ya. Yang penting kembali lagi ke laptop. Ya tukul saya. Kembali ke laptop. Kalau ada yang kurang-kurang nanti di luar itu aja diskusinya. Oke, saya akhiri di sini ya. Mungkin nanti Ya, akan Bu, terima kasih Bu Dharma. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Alhamdulillah semua betah nih ya dari jam 6:30 sampai 9:10. Lumayan 3 Bu. jam ya. Padahal materinya cuma 1 jam ya. Diskusi 3 jam. Oke, saya akhiri. Bu Tinia, saya kembalikan ke Bu Tinia ya. Tinia masih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dharma. Ya, alhamdulillah. Terima kasih ya Bu Dharma sharingnya tentang toleransi dalam keberagamaan. Jangan salah nyebut karena beda satu huruf saja sudah beda artinya gitu. Jadi harus pas ya gitu menyebutnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu dari hasil tadi diskusi ya, mungkin kalau cuma sekedar sharing PowerPoint gitu kayak yang tadi Bu Dharma sampaikan PowerPoint-nya itu kayaknya belum nyambung gitu. Tapi dari diskusi itu insya Allah nanti akan lebih membuka ya, membuka hati dan pikiran guru-guru FASDA terutama ya, nanti mereka akan turun ke MGMP-nya, ke guru-gurunya gitu. Jadi maksudnya Islam itu moderat loh gitu. Islam itu moderat loh. Jadi insya Allah tidak akan lagi ada yang namanya friksi-friksi gitu ya di dalam pelaksanaan agama kita gitu insya Allah. Oke baik, insya Allah hari ini cukup ya Bu Dharma, terima kasih banyak. Jazakillah khairan katsiran, mudah-mudahan Allah limpahkan pahala amal jariah yang tidak pernah putus ya Bu, mengalir terus untuk Bu Dharma. Dan Bapak Ibu hebat semuanya. Semangat untuk menyampaikan lagi nanti di FASDA. Kita punya grup ya, boleh tanya-tanya di grup atau japri Bu Dharma nanti kalau masih ada yang mau didiskusikan terkait dengan materi ini.
Dan untuk selanjutnya silakan nanti dilihat nih yang udah dipasang di background-nya, udah ada jadwal-jadwalnya, jadi semangat aja semuanya. Nggak mesti yang mengampu ikut, kalau bisa semuanya ikut. Karena Iya. gini Bapak Ibu, belum ada yang 100% pasti. Belum tentu kami-kamiin ini bisa mendampingi Bapak Ibu, tapi insya Allah Bapak Ibu itu akan turun. Kalau kami itu kan cuma sebenarnya mengusulkan supaya bisa mendampingi. Tetapi kalau nggak disetujui, berarti Bapak Ibu harus turun semua, gitu, harus mengampu semua mapel ini. Jadi harus siap, gitu. Ini belum pasti jadi ya, kami ikut atau enggaknya ini belum pasti. Kami baru mengusulkan. Pastinya nanti kalau undangannya udah turun. Jadi nggak usah lihat saya kemarin ngampunya ini, kalau memang ada kelowongan waktu ikut aja semuanya. Insya Allah akan jadi ilmu buat kita semua ya, insya Allah gitu. Baik Bapak Ibu, demikian kita tutup pertemuan kita hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallah. Ya, ada itu yang mau bicara itu. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ade, terima kasih Zoom-nya. Itu Pak Ahadianto dari Jambi raise hand. Oh iya, kenapa itu Pak? Pegang ya Pak, turunin Pak tangannya. Mau nanya apa? Ibu, ini yang untuk RTL itu tanggal Oh Ibu, salah. Oh Ibu, iya gimana Bu? itu yang RTL itu refleksi dengan RTL itu Oh Bapak ini benar. Iya, insya Allah nanti ini semuanya akan dibahas ya terkait dengan materi. Jadi gini, untuk yang RTL, bedah modul dan lain-lain, nanti insya Allah saya cari-cari waktu yang khusus. Bisa jadi nanti Bapak Ibu udah di lokasi masing-masing, baru nanti kita akan samakan persepsi. Tapi insya Allah nanti akan saya jadikan kolaborator ya semuanya, karena itu banyak pakai Google Form gitu kan ya, terus ada yang pakai Google Doc gitu. Nanti Bapak Ibu saya jadikan kolaborator. Cuma hari ini saya belum sempat. Nanti insya Allah segera ya. Kan Bapak Ibu udah kasih email ke saya. Insya Allah nanti saya jadikan kolaborator. Cuma pesan saya, karena ini filenya satu, nanti Bapak Ibu jangan langsung pakai. Dibuat kopi dulu ya. Dibuat kopi dulu, baru nanti dipakai. Khawatirnya kalau nggak dibuat kopi, nanti sama-sama pakai tabrakan sama temennya di wilayah lain gitu ya. Jadi dibuat kopi dulu, baru nanti dimanfaatkan. Jadi yang asli dijadikan kolaboratornya itu biarkan tetap asli, Bapak Ibu punya sendiri nanti jadinya, gitu ya. Ya, ada sedikit tambahan tadi ya, ketika lagu syukur itu Arab pesertanya dipersiapkan supaya khusyuk gitu loh ya. Karena kalau khusyuk itu bisa jadi semua akan nangis gitu loh. Nah, kalau Bapak dan Ibu bisa membuat peserta nangis, berarti Bapak dan Ibu sukses menanamkan jiwa moderasi beragama kepada Emang Bu, waktu di sana pada nangis Bu? Ada Pak Darussalim nangis dia. Tuh, ada orangnya tuh. Penghayatannya kuat Bu. Benar-benar penghayatannya kuat. Kayaknya kalau dihipnotis dia terhipnotis. Oke, ya. Bu Tinia nanya dikit. Oh ya boleh Pak. Gini, terkait dengan chat. Izin Pak Abbas, izin. Saya diingetin tuh sama Mas Abbas. Gini Bu, terkait dengan chat yang saya di grup gitu kan, ini kan kebetulan seperti yang saya sampaikan, karena untuk yang Aceh saya ditunjuk yang untuk koordinator di sana bersama teman-teman. Kira-kira kemungkinan untuk 1 hari tambahan prepare itu gitu Bu. Ini kan juga saya lihat di zona-zona lain juga bertanya tentang ini gitu. Maksudnya memang khawatir, sampai tadi kita kan udah buat grup tuh, ini sebagai gambaran. Kita udah buat grup Pasda yang di Aceh, ternyata memang mereka jauh-jauh, kita berharapnya kan dapat mikroskop ya dari mereka gitu. Untuk yang pewarnaan gram bakteri itu gitu kan. Ternyata mereka jauh-jauh Bu gitu. Jadi memang tadi kita udah diskusi juga dengan Bu Eti gitu kan, terkait dengan mikroskop, apakah itu nanti yang LPS yang mau dibawa atau gimana. Tapi yang pasti memang agak sulit gitu, termasuk juga nanti yang kayak bahan-bahan yang lain. Tapi tadi gambarannya sepertinya dibawa dari Jakarta gitu, tim panitia. Tapi mohon memang yang itu tadi. Terus saya udah tanya juga ke
ada teman yang di Unsiah memang kalau toko-toko peralatan kimia di Aceh katanya memang agak minim gitu. Jadi Sama mereka kayak di Batam ya Bu Derma ya. Jadi mereka lebih banyak belanjanya ke Medan gitu. Hmm. Jadi kalau memang Medan ya benar gitu. Malah kalau yang dari sekolah kita malah cuma 100 meter dari sekolah kita sudah ada toko bahan kimia yang memang apa namanya rekanan sekolah gitu. Jadi maksud saya gini, sekedar untuk prepare itu gimana kira-kira peluangnya gitu. Jadi kita udah tahu siap-siap Bu. Makasih Bu. Oke, jadi gini, terkait dengan kehadiran, itu memang kita itu hanya bisa hadir sesuai jadwal. Kalau misalkan kita memang diundangnya tanggal 11, ya kita memang datangnya tanggal 11, pulangnya juga di tanggal yang sudah ditentukan itu. Tidak bisa tambah ataupun kurang kecuali mungkin nginep di tempat yang lain ya gitu. Karena itu kan terkait dengan pembiayaan. Dan Bapak Ibu boleh ingat bahwa sebenarnya kita itu di hari pertama itu belum tugas ya Bapak Ibu ya, kecuali paling nanti apa? Toleransi sama pretest. Kalau pretest masih post-test dan pretest masih seperti kemarin, sebenarnya kita tuh nggak perlu hadir juga sebenarnya. Tinggal nge-share linknya gitu kan ya, tinggal nge-share linknya di grup gitu doang kan, nanti mereka pelaksanaannya seperti itu. Terus kemudian ada waktu yang memang bisa digunakan ya di hari pertama itu. Nah, kemudian hari kedua maksudnya terkait dengan alat dan bahan tadi. Saya juga udah bicara dengan Bu Eti. Nah, di Jakarta itu kan alat bahan itu kan lengkap ya. Sebenarnya ada yang bisa dibawa. Saya juga udah komunikasi dengan LSP, cuma saya baru tahu nih ternyata LSP-nya yang kemarin sama yang besok itu beda gitu kan, beda. Makanya saya bilang, aduh belajar dari awal lagi nih, saya bilang. Mereka juga nggak tahu apakah dipegang LSP atau Kemenak langsung. Itu yang mereka belum tahu. Jadi sampai sekarang juga belum tahu. Cuma yang jelas alat bahan itu akan diserahkan ke Kementerian Agama, itu yang jelas. Nah, kalau seperti itu saya sudah sudah minta ya request nanti kalau udah dapat kabarnya pingin datang langsung. Maksudnya nih teman-teman yang memang akan berangkat dan memungkinkan untuk bawa alat dan bahan silakan dibawa. Nanti yang memang nggak bisa berarti nanti kalau misalkan bisa dibeli di Medan ya nanti beli di Medan gitu. Nanti insya Allah akan kami hubungkan dengan panitia entah itu dari Kementerian Agama atau dari LSP. Jadi kita cari yang memang memungkinkan saja dan kita semuanya punya itikat supaya pelatihan kita sukses gitu aja ya. Kayak Bu Derma kemarin luar biasa sampai belanjain alat dan bahan dari Jakarta bawa ke sana gitu kan, Masya Allah gitu. Itu kan cuma satu kata ya, pinginnya tuh memberikan yang terbaik gitu kan buat Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan kita juga sama ya punya itikat seperti itu. Jadi jangan pernah merasa berat atau apapun, bismillah supaya ada nilai apa ya jihad kita lah di sini ya gitu kan untuk apa namanya menyukseskan acara ini gitu supaya nanti Fasda pun mendapatkan yang maksimal dari kita. Jadi insya Allah nanti kita akan sharing-sharing ya kira-kira solusinya gimana nih. Kalau misalkan nggak memungkinkan di Aceh berarti Medan lebih mungkin ya berarti nanti belanjanya di Medan gitu. Gitu aja teman-teman yang lain juga Bapak Ibu yang lain juga sama seperti itu. Kalau lebih enak belanja di Jakarta ya di Jakarta aja gitu. Nanti insya Allah akan saya komunikasikan dan masing-masing wilayah nanti kan ada penanggung jawab dari panitianya. Gitu ya Bapak Ibu, dan mereka saya yakin mereka tuh bukan yang ngerti, pasti mereka butuh bantuan kita, saya yakin karena udah 2 kali kegiatan mereka tuh butuh bantuan kita, jadi mereka nggak ngerti belinya di mana, nggak ngerti ini apa biologi, nggak ngerti lah, aneh-aneh katanya begitu, paling aneh biologi katanya. Alhamdulillah sih di sport semuanya gitu, cuma kelihatannya dana tuh semakin kesini kayaknya semakin menipis gitu, jadinya memang kita harus lebih apa ya, harus lebih apa namanya melihat peluang yang memang bisa kita lakukan. Kayak tadi misalkan di Jakarta ada mikroskop 5, mungkin 1 nanti bisa dibawa atau seperti apa. Jadi nanti kan kita on-nya juga sekarang kan cuma 3, yang pakai mikroskop kan cuma 1. Nanti bisa giliran aja lihatnya seperti itu. Jadi nanti kalau memungkinkan ya biar nanti dibawa dari Jakarta. Wilayah lain yang memang bisa minjam mungkin kayak misalkan Jogja nih Pak Sumarna ya, Pak Sumarna kalau misalkan memungkinkan pinjam dari sekolahnya mungkin bisa ya Pak Sumarna ya, atau ada siapa lagi tuh di Jogja, insya Allah kan kalau Jawa Tengah kemungkinan besar di Jogja kalau bisa pinjam, kalau memang nggak memungkinkan pinjam ya kita bawa dari Jakarta, kalau nggak mungkin juga ya kita beli gitu, usulin aja gitu. Kalau Masa sumber sih ditolak gitu.
Sumbar Jambi aman. Cuma ini masalah tempatnya nih, apa di Sumbar Iya, apa belum di keluar Jambi. Bu, zona 1 belum keluar. Mudah-mudahan segera sih. Kayaknya mereka lagi masih meyakinkan ininya ya, hotel. Biasanya sih gitu. Biasanya. Ternyata beda sama MI sama MTS. Kalau kirain tuh sama gitu, ternyata beda. Kayak sekarang yang Zona 3 sudah peak ya, Bu? Insya Zona Allah 3. kelihatannya gitu, Bu. Itu saya dapat laporan nih, perjuangannya luar biasa ya yang Sulawesi Kalimantan, Masya Allah. Saya terharu banget deh, saya jadi pengen ngerasain gitu perjuangannya. Luar biasa, perjalanannya sampai muter-muter kemana-mana ya. Masya Ya Allah. Allah, mudah-mudahan Mudah-mudahan sehat semuanya, sehat tetap sehat. semangat lah Bapak Ibu. Iya. Ya pasti Terima kasih. pasti itu ganjaran Allah pasti lebih besar lah untuk yang lebih susah, Amin. perjuangannya lebih panjang, pasti pahalanya lebih banyak itu. Ya gitu Bapak Ibu, jadi kita tetap komunikasi ya, komunikasi untuk alat dan bahan. Jadi kita cari solusi-solusi yang terbaik dan paling meringankan buat kita, tapi yaitu kita sama-sama bismillah kita sukseskan acara TOT Fasda ini gitu ya, bagaimana caranya dan nggak terlalu memberatkan buat kita juga. Mana yang masih memungkinkan kita lakukan gitu. Kayak misalkan bakteri bisa pesan di sana, ya silakan, mau dibawa dari sini, ya ayo aja gitu. Jadi mana yang memungkinkan, mudah-mudahan ada jalan keluar ya semuanya gitu yang terbaik. Tuh kayak kemarin Bu Derma udah LSP-nya udah mau nangis-nangis aja, gimana Bu Tina ini nggak ada. Kayak Bu Derma, detik-detik terakhir udah saya belanja sampai berangkatnya mundur. Masya Saya Allah. berangkat udah jam berapa? Itu yang di belakangnya Berangkatnya Pak udah Darussalim itu semua kan kemarin tuh itu perjuangannya wow luar biasa. Itu Masya Allah. Makanya pentingnya kita koordinasi seperti ini ya. Jadi kita tahu kekurangannya apa gitu kan, apa yang harus dilakukan, solusi-solusinya gitu. Pentingnya koordinasi. Nanti mungkin saat di sana pun kita adalah koordinasi bareng-bareng kayak gini ya. Iya, Kemarin iya. saya dengan IN itu juga begitu. Walaupun kita berjauhan 3 zona, tetap kita ada koordinasi bareng-barengnya gitu. Supaya apa ya, perbedaan-perbedaan miss-miss ini bisa dikurangi gitu. Jadi insya Allah sampai ke bawahnya tuh sama ya, kurang lebih seperti itu. Iya. Malah tadi Bu, saya udah nanya ke pokoknya bagian mikrobiologi di Fakultas Kedokteran di Unsia. Ternyata memang bakterinya ada, tapi prosedurnya ribet banget. Udah gitu mahal Pak. Saya pernah Iya. tanya ke IPB, harganya tuh jauh lebih mahal. Akhirnya makanya saya titip sama Bu Tina. Jadi ada orang tua murid yang tugasnya di apa ya? Apa Bu Tina namanya ya? Pokoknya titip sama Bu Tina lah tugas di apa Bu? Apa? Puspiptek. Oh, Puspiptek. Iya, akhirnya belinya di situ gitu. Kalau memang nanti mau beli di situ dibawa sama Bu Eti lagi ya. Iya, bisa. iya. Iya, oke Bu. Iya. Saya udah desak-desak nih, agak cepetan dong saya bilang gitu, karena biologi itu butuh waktu banget gitu kan terkait pengadaan kayak gini-gini nih gitu. Ya mudah-mudahan segera ada kejelasan ya Bapak Ibu. Yang penting sehat-sehat semuanya, tetap bahagia gitu ya. Amin, amin, amin. Jangan dibuat jadi beban, tapi Siap, jadikan ini siap. suatu pengalaman yang berharga, banyak hikmahnya insya Allah buat kita. Membuat kita makin cerdas, membuat kita makin bijaksana, membuat kita makin kaya dengan pengalaman itu. Itu ya Bapak Ibu. Militer harus punya jiwa militer. Ini Pak Ade ini nanti link rekamannya dikasih ya, karena ini ternyata yang Sumbar tadi kan mau pada ikut nggak bisa gabung. Oke, insya Allah Bu, insya Allah. Oh Kalau iya. rekamnya ada nanti saya share di grup, langsung saya share di grup insya Allah. Iya. Jadi besok ada lagi. Iya besok ada ada, lagi. dilihat jadwalnya ya, saya juga belum hafal, tapi Bu Tina besok ya? Bu Tina jam berapa Bu Tina? Sabtu? Saya malam, ada Pak Ade kayaknya siang. Oh Pak Ade siang ya Pak Ade? Jam 1. Jam 1. Siap-siap ya Bapak Ibu, besok jam 1 yang mengampu itu menurut saya sih wajib ya untuk gabung, kecuali memang nggak bisa banget gitu ya. Tapi paling nggak ada yang menggantikan temennya, jadi bisa sharing nanti sama temennya gitu kan, bisa diskusi. Saya lihat linknya aja besok soalnya mau action besok. Udah di-share di Udah. Ya, udah ada di grup itunya, flyernya yang buat background kita ini. Di situ ada jamnya, tanggalnya dan jamnya gitu. Bisa lihat di situ ya, Bapak Ibu ya. Jangan ada yang kelewat, tapi insya Allah nanti diingetin lagi ya, biar nggak kelewat. Ya,